Lalu seperti apa persiapan penerapan ruas jalan satu arah atau one way nasional mulai esok hari di sejumlah titik di Jawa Barat? Kami akan diskusikan ini bersama Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Dodi Daryanto. Pak Dodi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Di tengah pantauan Anda sejauh ini, terutama untuk spesifik di jalur tol ya Pak, ya titik-titik mana saja yang masih terpantau ada kemacetan di sana Pak? Baik, sampaikan untuk pantauan setelah peningkatan arus balik ini mulai dari kilometer 57, kemudian kilometer 110 dan seterusnya. Namun demikian, saat ini sudah diberlakukan proses rekayasa one way mulai dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Kalau kita lihat secara langsung di sini kecepatan kendaraan sudah di atas 70 sampai 100 km per jam sejak dibuka one way menuju ke arah Jawa Tengah. Kemudian nanti dari 188 ini kembali ke dua lajur lagi. Kemudian setengah jam yang lalu sudah diperpanjang dari yang tadinya cuma 100 sampai 188. Saat ini setelah dibuka jalur one way bekerjasama dengan Korlantas Polri sampai kilometer 210. Dan ini akan dipertahankan sampai besok. Insya Allah besok akan diberlakukan one way nasional mulai dari kilometer 70 sampai kilometer 414 di Tol Kali Kangkung wilayah hukum Polda Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Tengah. Jadi sekarang sudah terpantau aman, walaupun demikian tadi pagi sampai siang sampai sebelum diberlakukannya one way harus cukup padat, namun tetap berjalan dengan aman dan tertib. Boleh tahu dulu Pak, Anda memantau sekarang berada di sekitar wilayah mana ini? Saya di kilometer 72 Cipali. Oke, sehingga bisa dipastikan bahwa untuk saat ini karena Anda bilang kondisinya sudah mulai terkendali, apakah ini akan segera dihentikan atau akan tetap berlaku sampai malam nanti Pak? Ini akan dengan kecepatan rata-rata 70 sampai 100 ini akan tetap dipertahankan sampai besok pemberlakuan one way nasional yang sampai ke kilometer 414 di Jawa Tengah. Oke. Jadi ini cipta kondisi menjelang pemberlakuan one way nasional. Ini adalah one way Penggalan. Oke. Semacam pemanasannya begitu. Tapi kalau dari analisis Anda bersama teman-teman Ditlantas, ini karena memang volume kendaraannya yang makin meningkat mendekati puncak arus mudik, atau ada aktivitas lain yang membuat akhirnya kemacetan ini terpantau di beberapa titik, Pak? Ya, yang pertama di kilometer 58 itu ada bis yang mengalami kerusakan, jadi bannya pecah, sudah diganti, sudah dievakuasi. Itu hambatan pertama. Kemudian kilometer 66 ada truk sumbu 3 yang overweight lebih dari 20 ton yang menyebabkan bannya pecah. Akhirnya juga mengalami hambatan, itu membutuhkan proses saat penggantian bannya. Kemudian di beberapa kilometer lainnya secara umum yang mengalami kerusakan adalah mobil-mobil angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai usaha angkutan umum, agar memperhatikan kelengkapan dan kesiapan angkutan umumnya, kendaraannya, khususnya pada bagian ban dan pada aki juga. Tadi ada mobil bus yang akinya soak dan harus terpaksa dikirim oleh tim rescue untuk diganti dan akhirnya baru bisa jalan lagi. Oke, kalau untuk aktivitas rest area ada catatan sendiri Pak? Rest area cukup padat, namun terkendali karena sudah dikoordinasikan dengan manajemen pihak pengelola rest area. Di sana juga ditempatkan pos-pos kepolisian secara terpadu dengan instansi terkait. Oke, itu untuk jalur tol tadi sudah ada pantauan dan sudah disiapkan skema-skema rekayasa. Bagaimana untuk jalur arteri Pak? Karena dari tim liputan kami juga sudah melihat ada kepadatan, terutama untuk jalur Limbangan Garut begitu. Apakah ada concern sendiri untuk rekayasa lalu lintas di sana Pak? Baik, untuk penanganan rest area, penanganan jalur arteri telah disiapkan petugas-petugas kepolisian bekerjasama dengan instansi terkait
baik dari pihak TNI, Dinas Perhubungan, Pramuka dan sebagainya, mereka bekerja di sana untuk mengarahkan masyarakat dan bahkan bila perlu mereka mengawal ke tempat-tempat jalan yang telah ditentukan. Dan di sana juga sudah dipasang rambu-rambu alternatif petunjuk arah dan beberapa LED neon bar, sehingga pada saat melewati jalan-jalan arteri yang gelap, tidak ada penerangan, minimal ada penerangan sedikit di sana, tidak terlalu berbahaya. Baik. Semoga Anda sehat selalu selama operasi ketupat kali ini, Pak Dodi. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak.